Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Celurit Bird Farm. Alhamdulillah kita masih berjumpa pada video ini. Di sini kita akan bahas hal yang harus diperhatikan sebelum beternak gelatik, karena banyak teman-teman yang begini, apakah saya cocok atau tidak, dan apakah ternak gelatik itu gampang, terus budgetnya berapa, perawatannya bagaimana, cocok tidak dengan iklim di tempat teman-teman gitu. Sebelum membahas itu semua, sebenarnya kita harus memikirkan apakah kita sendiri itu siap atau tidak untuk beternak. Karena banyak teman-teman sendiri, bahkan saya pribadi juga pernah hampir menyerah lah di gelatik, karena memang namanya juga kita memelihara makhluk hidup ya, jadi tidak semua bisa kita kontrol, karena kita hanya berusaha saja. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya ini bukan barang yang memerlukan promo terus tidak rusak, bukan. Karena di burung sendiri khususnya kita harus memikirkan juga bahwasanya ini makhluk hidup dan kita hanya berusaha. Intinya di mental kita lah bagaimana. Kalau kurang-kurang sabar, lebih baik jangan main burung. Di sini ada blorok atau gelatik pit ya teman-teman, Holland dan opal mocha. Di sini yang kita bahas pada awalnya itu bagaimana kita sendiri, sudah siapkah dengan konsekuensi itu. Dan banyak konsekuensi lainnya yang mana sebetulnya di situ baik dari burung yang bermasalah, terus ada burung yang karakternya berbeda, itu kita harus siap. Juga ancaman-ancaman predator itu kita juga harus siap. Setelah sekiranya kita sudah mantap untuk memelihara burung, kita sudah belajar bagaimana burung itu karakternya bagaimana, kita sudah pelajari itu, dan bagaimana kita dalam memeliharanya. Maka selanjutnya yang paling utama menurut saya pribadi, kita harus mempelajari tempat yang kita punya. Dikarenakan sepengalaman saya untuk gelatik sendiri mempunyai tingkat stres yang agak tinggi, dan dengan tingkat stres yang agak tinggi, dengan terganggunya hewan-hewan predator yang ada, maka burung tidak akan produksi. Meskipun produksi, biasanya ada masalah di belakang, entah itu telur yang dibuang atau anakan yang dibuang, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga tempat kita untuk beternak, baik dari kebisingan, hewan predator, terus tempat yang sejuk, panas, terlalu panas atau tidak. Karena di tempat yang panas itu, sepengalaman saya, nanti permasalahannya kita di telur. Setelah itu
kita pribadi sudah siap, lokasi sudah memadai untuk kita beternak, pikirkan lagi tentang target kita. Maksudnya apabila memang burung itu hanya sekedar hobi, ya tidak usah. Tapi kalau kita ingin bagaimana berkembang di burung, kita harus memiliki target apa yang harus kita capai, seperti itu. Misal dimutasi, kita mau mengembangkan mutasi yang seperti apa. Selain dimutasi, misal kita mau serius di gelatik, itu kita akan memelihara beberapa indukan misal, atau kita nanti hanya serius di gelatik saja berapa gitu. Jadi di target sendiri kita harus punya ya teman-teman. Jadi sebagai penyemangat lah, karena saya pribadi juga memiliki target di mutasi dan juga di indukan, karena memang prospek dan harga menurut saya bisa dijadikan ladang usaha, seperti itu. Setelah itu nanti kita akan bahas ya satu persatu lewat video-video selanjutnya, lebih spesifik lagi bagaimana target, bagaimana lokasi. Yang selanjutnya mungkin membagi waktu, karena saya sendiri di waktu sendiri itu kalau tidak diatur dengan baik agak kewalahan. Karena di waktu sendiri itu kita harus menyesuaikan bagaimana kita mempunyai kegiatan dan bagaimana kemauan burung pastinya. Misal di mandi, burung itu biasanya sukanya setelah air diganti burung langsung mandi. Jadi kita harus menyesuaikan kegiatan kita yang mana di situ burung tidak terganggu pola mandinya. Juga kita harus memperhatikan si burung, seperti itu. Jangan sampai kita misal di gelatik, pengalaman saya itu mengganti air bersih itu jam 5, karena di jam 5 misal contohnya burung akan mandi, yang mana efeknya setelah malam terkadang burung masih basah, seperti itu. Selanjutnya kita harus mempunyai pegangan di jadwal pakan, seperti itu. Jadi jadwal pakan, misal contoh di jagung, kalau kita kasih jam 5 sore, maka jagung akan menginap semalaman di kandang, dan menurut saya itu kurang baik ya teman-teman. Jadi jadwal kita harus perhatikan betul. Jadi pintar-pintar kita membagi kegiatan kita dengan memelihara gelatik ini. Juga selanjutnya menu pakan yang baik. Di sini menu pakan teman-teman juga bisa melihat referensi-referensi lain ya. Untuk channel YouTube saya sendiri masih belum untuk video ini, dan video sebelumnya nanti insya Allah nanti kita akan bahas itu, karena jadwal pakan itu amat penting. Dan juga di sini menu pakan yang baik itu nanti juga kita harus pikirkan juga. Jadi nutrisi yang diperlukan, terus burung itu sudah siap apa tidak untuk makan. Misal EF di sini kan kalau gelatik
saya pribadi menggunakan ulat kandang. Jadi ulat kandang itu diberikan kapan seperti itu. Setelah itu sebelum kita beternak, kalau kita mau serius ini, kalau hobi kan istilahnya yang penting hati senang. Cuman kalau kita mau serius, kita harus memikirkan jenis mutasi yang akan kita kembangkan. Karena apa? Di jenis mutasi itu kan misalkan kita punya target, kita mau main mata merah, mata coklat misal, karena harganya lumayan lah untuk penghasilan, maka kita harus pikirkan dan mempelajari bagaimana mata merah itu dan karakternya. Terus kalau dijodohkan ini jadinya apa, kalau mata merah coklat dengan coklat jadi apa. Jadi kita itu tidak membuang-buang waktu. Misal contoh seperti ini, maunya kita beternak coklat, ini kan tanpa target ya. Misal kita beternak coklat kita jodohkan dengan belong, ya susah untuk keluar coklat mata merah. Maksudnya mengulang materi di sini, jadinya kita kalau menjodohkan coklat dengan belong itu kan jadinya kebanyakan belong, jadinya kita hanya mencetak split, dan di split sendiri kita harus menunggu 8 bulan. Setelah 8 bulan itu keluar anakan, ya kalau keluarnya coklat anakannya. Cuma kan di split sendiri nanti ulang lagi seperti itu. Jadi kita harus punya planning dan target bagaimana agar kita tidak mengulang materi itu. Karena saya sendiri juga pernah beternak seperti itu, dan tapi ada efek positifnya juga. Efek positifnya apa? Akhirnya di belong-belong saya sebelumnya saya jadikan foster untuk mata merah. Jadinya kita efisiensi waktu untuk yang coklat mata merah. Jadi meskipun visualnya belong, telurnya kita ambilkan dari anakan yang coklat. Jadi sebelum beternak kita harus memikirkan baik-baik teman-teman, apa saja yang harus kita siapkan sebelum bagaimana kita untuk beternak itu, apakah sudah cocok atau belum. Karena banyak teman-teman kan yang ingin beternak, hasilnya bagus kayaknya, tapi apakah cocok? Jadi kita harus pikirkan baik-baik. Sebenarnya banyak juga, jadinya kita harus mencari bahan yang seperti apa, terus kita carinya di mana, itu kita harus siapkan benar-benar. Jangan sampai kita sudah keluar dana lebih dengan usaha kita dan tidak sesuai harapan. Dan juga jangan lupa kita harus mengakali bagaimana ketersediaan dana kita. Misal kita mau main belong atau coklat atau silver mata merah, di situ ada plus minusnya semua. Dengan harga yang minim mungkin peminatnya lebih banyak, atau dengan harga yang menengah hasilnya lumayan, dan harga yang tinggi itu hasilnya lebih besar. Akan tetapi semuanya punya konsekuensi sendiri, itu juga harus dipikirkan semua oleh teman-teman.
dan juga market pasar ya. Pastinya kalau kita beternak itu sudah maunya sih, keinginannya membantu untuk ekonomi, makanya di situ dipikirkan lagi. Kembali ke percakapan yang tadi, intinya kita maunya main di belong, di coklat, atau yang di silver mata merah seperti itu. Karena mau tidak mau, tidak suka kita harus juga mengikuti pasar seperti itu. Kalau untuk yang 2024 ini sepengalaman saya itu yang banyak digemari yang coklat ya teman-teman, atau Holland sendiri. Memang banyak yang menyukai silver mata merah, tapi mungkin keterbatasan dana, jadi kita harus juga memikirkan market pasar. Di sini ada beberapa konteks ya teman-teman, maksudnya kita mau jadi peternak atau penghobi. Kalau penghobi ya tidak perlu, karena dengan hati senang pun kita sudah merasa untung kalau penghobi. Kalau peternak pastinya ingin ada penghasilan lah untuk tambahan. Kalau saya pribadi jujur awalnya saya suka sedikit bercerita pengalaman ya. Saya pertamanya itu saya suka, akhirnya saya beli belong. Berhubung kandang banyak yang kosong pada waktu itu, akhirnya saya searching lah di Gelati, ternyata ada yang warna coklat. Akhirnya saya pilih yang warna coklat pada awalnya, dan harganya cukup lumayan, dan alhamdulillahnya agak lancar. Dan akhirnya saya sekarang untuk mata merah sendiri sudah mempunyai sekitar 8 indukan seperti itu. Jadi untuk teman-teman sendiri pikirkan lagi, dan jangan lupa untuk video saya jangan di skip ya teman-teman, karena banyak yang mungkin di skip nanti jadinya salah paham, dan mungkin harus dilihat berulang-ulang dan diteliti lagi bagaimana, dan kita pikirkan lagi bagaimana sebelum kita beternak seperti itu. Jadinya di Gelati ini kita tidak salah kaprah dalam menyikapi video-video saya, karena takutnya kan hasilnya besar tapi kok begini, karena pengalaman orang kan beda-beda. Jadinya takutnya untuk Gelati sendiri itu apa ya, untuk pengalaman teman-teman itu kan berbeda-beda. Jangankan teman-teman saya sendiri, untuk perindukan itu karakternya beda-beda, terus maunya beda-beda, terus pencariannya beda-beda seperti itu. Karena di Gelati pun warnanya beda-beda teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini untuk yang Holland ini sudah siapan. Yang silver usia 3 bulan, yang belorok pit ini sudah pernah jadi indukan seperti itu. Jadi pikirkan lagi sebelum beternak, dan searching bagaimana tentang peternakan Gelati. Kalau pengalaman saya alhamdulillah seperti itu.
Jadi di video ini intinya bagaimana teman-teman ini mempunyai pandangan tentang gelatik ke depannya. Saya hanya ingin berbagi sedikit tentang apa yang kita harus pilih, karena saya pribadi waktu memilih gelatik, apakah ada rasa kecewa? Ada. Tapi alhamdulillahnya setelah mengetahui hasilnya, terus manisnya, ya akhirnya menambah jumlah indukan seperti itu. Jadi untuk teman-teman sendiri pikirkan lagi bagaimana, coba searching, jangan pernah hanya mengambil satu referensi saja, diambil dari referensi video yang sebelumnya atau video-video orang lain. Jadinya kan kita mempunyai pandangan tentang gelatik. Dan alhamdulillahnya teman-teman, untuk yang silver mata merah sudah di booking ya, kalau yang ini. Makanya saya setengah mohon izin kepada pemilik karena belum diambil, makanya saya videokan di sini. Karena untuk edukasi lah untuk teman-teman sekalian. Dan untuk yang Holland ini memang rencananya memang saya mau keep, karena di planning saya, nah contohnya planning seperti ini. Di planning saya harus menyiapkan burung-burung yang non jodoh. Karena apa? Karena kita harus mengantisipasi burung-burung yang sedang ganti bulu, burung-burung yang sedang sakit. Jadi jodohnya kita sudah siapkan seperti itu. Dan untuk sepengalaman saya, untuk gelatik yang betina memang harganya lebih mahal dari yang jantan, karena mungkin ya tidak tahu juga ya, cuman untuk mencari betina yang bagus memang agak susah pengalaman saya. Jadinya kalau saya pribadi lebih memilih orang yang dapat dipercayai kalau memang ingin membeli, ataupun kita mengkeep anakan sendiri untuk dijadikan regenerasi indukan yang akan kita gunakan, seperti itu. Jadi pikirkan lagi bagaimana kita beternak, jangan sampai kita menyerah di tengah, karena kalau kita sudah mulai, dana pun kita sudah ikut. Demikian dari video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.